Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandanisa Putri dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menceritakan tentang karangan ilmiah tentang peristiwa Perang Teluk I. Dari latar belakangnya, Perang Teluk merupakan peristiwa mengerikan dan berdarah yang dapat menimbulkan penderitaan serta kerugian besar bagi suatu negara. Meski demikian, dahulu kala perang sering terjadi, baik perang dengan skala besar maupun skala kecil. Perang sendiri terjadi karena banyak hal, baik dari segi ekonomi, politik maupun militer, maupun segi sosial juga. Seperti halnya perang antara negara Irak dan Iran terjadi akibat persengketaan yang tak kunjung usai. Perang Irak dan Iran terjadi kurang lebih selama 8 tahun, dari tahun 1980 sampai 1988 di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu sering disebut dengan Perang Teluk I. Pertentangan antara kedua negara tersebut sudah terjadi sejak lama, baik di bidang ekonomi, sosial, militer maupun politik. Sebagian yang dijelaskan oleh Kharuduri tahun 1988, yakni sebagai berikut. Terjadinya Perang Teluk I karena terdapat beberapa sebab. Sengketa seperti hak atas jalan air. Shat al-Arab merupakan sungai yang terbentuk dari pertukaran sungai Eufrat dan Tigris di kota Al-Qumah, Irak Selatan, di perebutan wilayah provinsi Kanzutan. Yang kedua, yang B, itu ada jalannya Perang Teluk I dari tahun 1980 sampai 1988. Dari pertama itu ada penyebaran oleh Irak dari tahun 1980 sampai 1982. Dalam Perang Teluk I, Irak telah melalui serangannya terlebih dahulu kepada Irak dan Iran. Irak memanfaatkan kondisi internal Iran yang masih belum stabil akibat revolusi Islam yang dilakukan oleh Khomeini. Dalam serangannya, Irak bertujuan untuk menguasai wilayah-wilayah strategis yang ada di wilayah Iran. Wilayah-wilayah kaya akan minyak di Iran untuk mencegah tersebar luasnya revolusi Islam di Iran ke negara sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Karduri 1988, tanggal 22 September 1980, jet-jet tempur Irak menyerang 10 pangkalan udara milik Iran dengan tujuan menghancurkan pesawat tempur di darat. Taktik yang dipelajari dari kemenangan Israel atas Arab dalam perang 6 hari. Serangan dari pasukan udara Irak berhasil menghancurkan gedung amunisi dan jalur transportasi darat. Namun sebagian besar pesawat Iran tetap utuh karena terlindungi dalam hangkar yang terproteksi khusus. Yang kedua itu ada Perang Tanker dan intervensi Amerika Serikat tahun 1984 sampai 1988. Kekalahan yang dialami oleh Irak membuat pihak sekutu Irak seperti negara Arab Saudi, Kuwait, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa menjadi khawatir dan memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Irak berupa bantuan militer. Tahun 1984, saat Irak mendapat bantuan pesawat tempur Super Enterprise melakukan operasi militer di lautan yang menargetkan semua kapal bukan bendera Irak yang berlokasikan di Shat al-Arab sampai pelabuhan Bushehr.
seperti yang dikatakan oleh Bakhas tahun 1986, yakni tujuannya adalah untuk memblokade ekspor minyak Iran dan mempengaruhi ekonomi sehingga Iran mampu berunding dengan Irak. Kebijakan militer Irak tersebut lalu mengawali babak baru dalam perang yang dikenal sebagai Perang Tanker. Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Irak melakukan operasi militer di laut dengan target kapal-kapal milik Iran maupun negara netral, bertujuan untuk mempengaruhi atau memperburuk perekonomian milik Iran. Nah, keuntungan selanjutnya yang C itu keuntungan dan kerugian Amerika Serikat dalam perang Teluk I tahun 1980 sampai 1988. Dalam perang Teluk I antara Irak dan Iran, keterlibatan Amerika Serikat sangat mempengaruhi dari meletusnya perang, proses perang, hingga berakhirnya perang. Hal tersebut dilakukan Amerika Serikat dengan tujuan tertentu. Dan demi keuntungan untuk negaranya, salah satu keuntungan yang didapatkan oleh Amerika Serikat adalah semakin kuat pengaruhnya di Timur Tengah. Broto Wardoyo 2017. Amerika Serikat telah mendominasi kawasan Timur Tengah sejak berakhirnya Perang Dingin. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwasannya Amerika Serikat telah mempengaruhi kawasan Timur Tengah sebelum meletusnya Perang Irak dan Iran. Pengaruh tersebut semakin kuat dengan ikut berperan aktifnya Amerika Serikat selama Perang 8 tahun Irak dan Iran. Selain itu, meletusnya Perang Teluk I merupakan salah satu kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menumbangkan pemerintahan Khomeini yang telah menumbangkan pemerintahan Shah Reza Muhammad sebagai pemerintah yang pro terhadap Barat. Dengan cara dilakukannya embargo senjata serta minyak dari Iran ke negara-negara luar. Selama Perang Teluk I berlangsung, Amerika Serikat lebih berpihak kepada Irak. Hal tersebut karena permusuhan Amerika Serikat dengan Iran dan sebagian besar negara-negara Arab mendukung Irak. Amerika Serikat merasa harus menjalani hubungan yang erat dengan negara-negara Arab, terutama dengan negara yang sumber daya alamnya seperti yang dikatakan oleh Syafiful dan Anissa Septianingrum tahun 2018. Jadi kesimpulannya itu Perang Teluk I terjadi pada 1990 sampai 1991 melibatkan koalisi pemimpinan US dan sekutunya melawan Irak. Selain invasi Kuwait, kesimpulan utamanya adalah kemenangan koalisi yang mengakibatkan pemulihan Kuwait yang mengurangi kekuatan militer Irak. Sanksi internasional juga diterapkan terhadap Irak setelah perang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.